Maria bisa kita sebut sebagai Bunda Gereja karena pertama-tama Maria adalah Bunda Kristus dan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Dengan demikian, Maria kita sebut sebagai Bunda Gereja, Bundanya Kristus yang mengepalai gereja. Nah, sebagai Bunda Gereja tentu saja kita bisa melihat beberapa hal pokok yang bisa kita renungkan bersama. Pertama, Maria sebagai Bunda Gereja itu berperan sangat penting di dalam menolong kita, umatnya, anggota gereja, menolong kita, anak-anaknya, supaya kita itu setia kepada Yesus Sang Putera. Dengan demikian, peran Bunda Maria untuk menjadi penolong umat beriman kita semuanya menjadi sangat penting dalam hidup kita, sehingga kita bisa berlindung kepada Bunda Maria yang senantiasa setia melindungi gereja. Yang kedua, peran Maria sebagai Bunda Gereja bisa kita lihat dari segi teladan Bunda Maria sendiri. Bunda Maria itu sungguh bisa memberikan teladan ketaatan dan juga iman yang sangat mendalam kepada Tuhan. Ketika Bunda Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel, dia dengan penuh iman dan juga ketaatan kepada kehendak Allah menjawab ya atas panggilan Tuhan ini. Dengan demikian bagi kita, Bunda Maria sebagai Bunda Gereja merupakan teladan bagi kita semuanya umat beriman untuk meneladan ketaatannya kepada Allah dan juga imannya yang begitu mendalam dan mendasar kepada Allah sendiri. Dengan demikian, kita pun juga diharapkan bisa mempunyai iman yang mendalam sekaligus taat kepada kehendak Allah berkat teladan Bunda Maria, Bunda Gereja. Dan yang berikutnya tentu, Bunda Maria pun juga menjadi pendoa bagi kita semuanya. Dalam Katekismus Gereja Katolik disebutkan bahwa ketika kita berdoa kepada Bunda Maria, gereja berharap bahwa Allah akan berikan rahmat, anugerah karunia yang kita mohonkan, yang kita butuhkan berkat pengantaraan Bunda Maria dan doa-doanya. Dengan demikian lalu Bunda Maria sebagai Bunda Gereja pun menjadi pendoa bagi kita semuanya, menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Paus Fransiskus tahun 2018 mengeluarkan suatu dekret bernama Mater Ecclesiae, yaitu Bunda Gereja, mengajak kita umat beriman untuk dalam liturgi memperingati merayakan Maria sebagai Bunda Gereja, yaitu setiap hari Senin setelah Hari Raya Pentakosta. Kita tahu Hari Raya Pentakosta bisa kita anggap sebagai lahirnya gereja, karena pada waktu itu Roh Kudus turun atas para rasul, kemudian Petrus dan para rasul yang lain mulai berkhotbah, mewartakan Injil, mewartakan Kristus. Dan pada hari Pentakosta itu juga sekitar 3.000 orang dibaptis dan percaya kepada Kristus. Dengan demikian gereja lahir, itulah yang disebut sebagai gereja perdana. Nah, sehingga Paus Fransiskus mengajak kita setelah memperingati merayakan Pentakosta, hari raya lahirnya gereja, lalu hari Senin berikutnya itu kita memperingati Maria sebagai Bunda Gereja. Memang di dalam kitab suci tidak ada yang menyatakan secara langsung bahwa Maria adalah Bunda Gereja. Namun kita bisa memakai logika iman anggota gereja perdana hingga sampai saat ini. Di sana kita temukan dalam beberapa kisah di dalam kitab suci Perjanjian Baru. Yang pertama dalam Yohanes 19:26-27. Di sini dinarasikan Yesus di atas kayu salib dan bertemu dengan Yohanes dan Bunda Maria.
Yesus mengatakan kepada Bunda Maria, inilah anakmu, dan kepada Yohanes, inilah ibumu. Yohanes sebagai salah satu murid Yesus menjadi gambaran gereja perdana, jemaat perdana, di mana Yohanes menerima Maria sebagai ibunya, sebagai bundanya, bunda gereja, bunda jemaat perdana pada waktu itu. Lalu kisah yang kedua adalah kisah para rasul bab 1 ayat 14, di mana Bunda Maria dan juga para rasul pada waktu itu berdoa bersama-sama menantikan Roh Kudus setelah Yesus naik ke surga. Di sana lebih jelas lagi cikal bakal gereja perdana yang menantikan Roh Kudus turun atas mereka. Dan Bunda Maria berdoa bersama-sama mereka. Bunda Maria bersama gereja perdana. Lalu yang ketiga dalam 1 Korintus 12:12-31, di mana Rasul Paulus berbicara mengenai tubuh mistik Kristus, dan kita adalah anggota-anggotanya, dan Kristus adalah kepalanya. Dan kita ketahui bahwa Bunda Maria adalah Bunda Kristus. Dengan begitu, dengan logika ini, Bunda Maria menjadi Bunda Gereja. Inilah logika iman ribuan tahun lamanya dalam tradisi gereja kita yang diimani hingga saat ini. Sehingga kita bisa mengatakan Bunda Maria adalah Bunda Gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sebagai anggota gereja, kita pantas bersyukur bahwa kita memiliki Bunda Maria, Bunda Gereja. Sebagaimana biasa seorang ibu, kalau dia mengalami sakit, mengalami penderitaan, maka ibu ini pasti mampu menahan semua sakit dan deritanya. Tetapi jika ia memiliki anak yang sakit atau mengalami penderitaan, maka sang ibu ini pasti tidak tahan merasakan sakitnya. Hatinya akan tersayat, hatinya akan menangis. Demikian juga kalau seorang ibu memiliki anak yang nakal, yang bandel, dan dia marah pada anaknya ini, maka pada malam hari dia akan berdoa lebih banyak, lebih panjang bagi anaknya. Hati, pikiran, perhatiannya lebih tertuju pada anaknya yang bandel ini. Demikian juga Maria, Bunda kita, Bunda Gereja. Dia tahan untuk mengalami penderitaannya sendiri, salibnya sendiri. Tetapi pastilah Bunda Maria tidak tahan atas penderitaan kita, sakit kita. Dia akan menangis, tetapi juga dia akan memohonkan kepada Allah Bapa dan Putranya sendiri untuk meringankan penderitaan kita, sakit kita. Bahkan juga kalau kita membandel atau menjadi anak yang nakal, maka Bunda Maria akan lebih banyak berdoa untuk kita, akan lebih mencurahkan pikiran dan hatinya untuk kita, supaya kita bisa memperbaiki tingkah laku kita. Syukur bahwa kita oleh Allah dianugerahi Maria, Bunda kita. Kepadanya kita bisa datang untuk menyampaikan semua keluh kesah kita, seperti seorang anak, seperti kita datang kepada ibu kita, sebab pastilah dia tidak akan pergi. Seluruh penderitaan kita, sakit kita, harapan kita akan ditanggung oleh ibu kita, dan Bunda Maria juga akan bersikap demikian.
kita sebagai anggota gereja, kita perlu mengembangkan devosi kita kepada Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, tapi juga sebagai teladan kita umat beriman. Dengan berdevosi kepada Bunda Maria, maka kita juga mengingat bagaimana peran Bunda Maria yang sangat besar ketika dia setelah Yesus wafat, lalu dia pun diserahkan kepada Yohanes kepada ibunya, sehingga Bunda Maria selalu kemudian menyertai Yohanes dan juga para murid yang lain. Kita tahu ketika Pentakosta, Bunda Maria berdoa menyertai para murid, para rasul berdoa bersama menantikan kedatangan Roh Kudus. Maka Bunda Maria sebagai Bunda Gereja selalu menyertai hidup kita. Dan kita sebagai murid-muridnya, sebagai murid-murid Kristus, sebagai anggota gereja, kita pun juga perlu meneladani Bunda Maria yang setia menyertai gereja. Maka kita pun juga dengan demikian, kalau kita meneladani Bunda Maria, maka pada dasarnya kita juga lalu bisa mengembangkan bagaimana peran penyertaan Bunda Maria, bagaimana kita pun juga diundang, diajak untuk ikut serta menyertai seluruh umat Allah berjalan bersama, sehingga gereja sinodal bisa semakin kita tumbuhkan. Gereja sinodal, sinodalitas ini berasal dari kata sin dan juga hodos. Sin artinya bersama, hodos artinya jalan, berjalan bersama. Dan Bunda Maria menjadi contoh yang konkret di mana Bunda Maria selalu ingin berjalan bersama kita. Dengan devosi-devosi kita, kita juga mendekatkan diri pada Maria dan memohon agar Maria selalu mendoakan kita. Dan di sanalah devosi membantu kita menjadi gereja yang sinodal, gereja yang berjalan bersama dengan Bunda Maria yang selalu mendoakan kita. Kita mencintai Bunda Maria, kita menghormati Bunda Maria karena pengalaman kita secara pribadi. Tetapi juga kita mencintai Bunda Maria, kita menghormati Bunda Maria sebagai anggota gereja. Banyak orang mengalami seperti kita, merasakan seperti kita, maka kalau kita bergandengan tangan bersama-sama mencintai Bunda Maria dan menghormatinya, kita akan membangun gereja sebagai anak-anaknya yang terkasih.